Guys, welcome back to God is Good bersama Akira dan kembali ditemani oleh Pastor Michael Wijaya. Praise God. Pastor Michael, untuk episode ini kita akan berbicara tentang perbedaan pengikut dan murid Tuhan. Ya, Pengikut Tuhan belum tentu menjadi murid Tuhan, betul. dan murid Tuhan itu sudah pasti menjadi pengikut Tuhan. Mungkin kita bisa bahas mulai dari bedanya pengikut aja dan murid. Itu perbedaannya apa, Pak? That's a wonderful question. Nah, mungkin juga bisa menyambung dengan apa yang kita bahas di episode yang lalu. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Ini juga sebetulnya menyangkut mengenai baptisan. Alkitab berkata di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, Petrus ngomong seperti ini di dalam khotbahnya. Jawab Petrus kepada mereka, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Jadi itu dikatakan dengan jelas tuh, bertobat, memberi diri dibaptis, kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow. Jadi Alkitab berkata dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus bersaksi mendesak mereka, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Saya percaya seorang murid Kristus mengalami kelahiran baru, arah hidupnya berubah, bertobat dari cara hidupnya yang lama, dia mau taat. Tadi kan kita udah bahas di episode yang sebelumnya, baptisan bisa tentang ketaatan, penundukan diri, dipimpin oleh Roh, melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Dan dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima the gift, which is the Holy Spirit. Jadi saya mau katakan seorang murid Kristus dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Karena kenapa? Hanya murid yang akan menjadi sama seperti gurunya. Oh. Seorang dimuridkan, berarti seseorang itu digurui. Betul. Murid dan goal atau tujuan seorang murid adalah menjadi sama seperti yang memuridkan dia. Dan karena Yesus Kristus dipenuhi Roh Kudus, dia melakukan kehendak Bapanya, dia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan yang terbelenggu, dia menyampaikan Injil kerajaan, dia menolong yang susah, dia memberikan pengharapan kepada yang tidak memiliki pengharapan. Demikianlah seorang murid menjadi sama seperti gurunya. Dengan simple, waktu Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini sebelum dia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus Kristus juga melayani. Dan banyak orang yang mengikut Yesus karena mereka melihat betapa besar, betapa dahsyat, betapa luar biasa pelayanan Tuhan Yesus. Dan mereka bahkan berpikir bahwa Yesus Kristus ini bisa-bisa penolongnya orang Yahudi yang akan melepaskan orang Yahudi dari kontrol kerajaan Romawi, bahkan merestorasikan kerajaan Yahudi kepada kejayaan yang sebelum. Tapi yang mengikut Yesus, mereka dengar pesan dari Yesus, mereka diberi makan oleh Yesus, mereka bahkan menerima mujizat, mereka mengalami kasih kebaikan Tuhan. Tapi yet mereka menjadi orang-orang yang sama yang berkata salibkan dia. Mereka tidak menjadi sama seperti Tuhan Yesus karena mereka tidak pernah mengenal Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima keberadaan Tuhan Yesus sebagaimana memang dia sebetulnya. Jadi mereka mengikut Yesus dengan gambaran, konsep, dan harapan pribadi yang mereka miliki. Apa yang mereka harapkan Tuhan Yesus bisa lakukan dan kerjakan bagi mereka. Tapi seorang murid tidak melihat apa yang Yesus bisa lakukan untuk mereka, tapi seorang murid mengabdikan hidup mereka untuk bisa mendapatkan yang menjadi kehendak Yesus yang mereka ikuti. Oh. Berarti bisa saya bilang kalau pengikut berarti mereka mengikuti dengan harapan yang mereka punya sendiri. That's right. Sedangkan kalau murid mereka mengikuti untuk mau melayani gurunya. Yes. Untuk mengetahui gurunya mau apa dan dia bisa melayani. Jadi kalau dengan kata lain yang Bapak Brian barusan katakan adalah seorang murid fokusnya kepada Yesus. Pengikut seringkali fokusnya kepada diri sendiri. Seorang pengikut seringkali kita menempatkan Tuhan
untuk bisa memenuhi yang menjadi ekspektasi kita. Tapi seorang murid diubahkan untuk memenuhi ekspektasi sang guru untuk murid tersebut. Mungkin bisa saya bilang begini juga, enggak Pak? Seorang pengikut mungkin tidak mau atau tidak begitu mau untuk memikul salibnya. Betul. Sedangkan kalau murid itu dengan senang hati memikul salibnya, karena dia tahu bahwa dengan memikul salibnya, maka dia telah dia melewati jalan yang gurunya udah lalui. Betul. Makanya Yesus memberikan perintah agung dengan jelas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus memberikan perintah yang baru, kasihilah orang lain lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus berkata bahwa kamu akan dikenal sebagai murid-muridku karena kasih yang kamu miliki untuk satu sama lainnya. Orang yang adalah murid Kristus hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena terlebih dahulu dikasihi. Seorang pengikut saja yang tidak pernah dimuridkan, fokus yang dikasih adalah dirinya sendiri. Karena untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain perlu ada korban, perlu ada yang dikorbankan. Ya. Yang dikorbankan adalah diri sendiri. Kalau kita memilih untuk mengasihi diri sendiri, ada yang harus dikorbankan. Dan seringkali yang dikorbankan adalah Tuhan dan orang lain. Tapi pengorbanan itu memang sakit, Pak ya. Memang. Proses itu melalui memikul salib itu memang lumayan berat. Karena apa, Pak? Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada penderitaan dan kematian. Ya. Makanya Rasul Paulus dengan jelas berkata, menjadi serupa dengan penderitaan dan kematian Kristus supaya bisa mengalami kuasa kebangkitan yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tapi semua bisa kita jalani dan lalui karena Kristus Yesus yang membuat jalan di mana tadinya tidak ada jalan. Kasih karunia-Nya sungguh cukup bagi kita. Berarti kita sebagai orang Kristen jangan cuma jadi pengikut aja. Kita harus berani memikul salib kita. Amin. Dan menjadi murid Tuhan. Ya. Memang itu berat. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kita, maka kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Dan semakin kita memikul salib kita, mungkin saya bisa bilang begini, kenapa kita harus memikul salib? Itu supaya mematikan apa yang kita dulu dan menjadi lebih sempurna, menjadi sama dan serupa seperti Tuhan Yesus. Betul, karena salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus, kita disuruh memikul salib kita. Kita tidak pernah diminta memikul salib Yesus. Betul. Karena kita tidak bisa memikul salib Yesus. Salib yang dipikul oleh Yesus hanya Tuhan Yesus yang bisa pikul. Yaitu untuk mati sebagai korban yang sempurna. Menghapus dosa manusia demi penebusan umat manusia. Salib yang kita pikul setiap hari bicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Panggilan hidup kita. Pelayanan, pekerjaan, kepercayaan yang Tuhan secara spesifik sudah berikan kepada masing-masing kita dari murid-muridnya. Kita diminta memikul salib kita masing-masing. Pertanyaannya, tahukah kita salib yang harus kita pikul? Betul. Dan tidak ada pemikulan salib kalau kita tidak tahu terlebih dahulu. Betul, salib apa yang Tuhan minta untuk kita pikul. Untuk kita bisa mengenali salib kita, harus ada yang kita korbankan. Betul. Mimpi kita sendiri, Betul. kehendak kita sendiri, tabiat kita sendiri, cita-cita kita sendiri. Betul. Untuk akhirnya memikul yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi seorang murid Kristus tidak mungkin menghidupi hari-harinya dengan sia-sia. Sebab murid Kristus bukan sebuah titel atau slogan. Itu adalah perjalanan yang diikuti dan harus dijalani setiap hari. Lifestyle kan? Betul, jadi lewat keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, cara kita hidup, apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan, nilai tambah yang kita berikan untuk komunitas kita, bagaimana kita bisa dipercaya di tengah-tengah negara kita, bangsa kita, komunitas kita, generasi kita. Itu semua adalah bagian dari memikul salib kita setiap hari. Berarti bisa dibilang murid Tuhan Yesus
itu dimanapun dia berada pasti dia menjadi blessing for others. That's right. Jadi nggak ada murid Yesus yang nganggur, nggak bikin apa-apa, santai aja, yang cuma melakukan aktivitas-aktivitas rohani tanpa dedikasi, tanpa berhasil, tanpa berbuah. Murid Kristus lewat kehidupannya menyatakan Kristus yang hidup di dalam kita. Berarti murid Kristus menyatakan kuasa supranatural, kesembuhan, kelepasan, mujizat, tanda-tanda ajaib yang memberikan bukti kepada dunia bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar dan Dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Murid Tuhan Yesus berarti sangat luar biasa. Dimanapun dia berpijak, di situ ada blessing. Dan dia membawa, they bring God within their lives. The mission of God, The mission of God. the heart of The God. heart of God. Murid-murid Yesus, 12 murid Kristus, bahkan yang ada di gereja mula-mula, mereka semua diutus memenangkan jiwa, mereka menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu, mengajar, mendidik, membesarkan, menyempurnakan tubuh Kristus, membawa orang-orang yang menjadi percaya untuk masuk di dalam kepenuhan Kristus. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka nggak jadi kocar-kacir, mereka nggak jadi kehilangan arah, mereka tidak jadi orang-orang yang nganggur. Mereka melakukan yang Yesus Kristus lakukan di dalam zaman mereka sesuai dengan kepercayaan Tuhan bagi hidup mereka. Tapi misinya tetap sama. Misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Dia datang ke dunia untuk pertama kalinya. Untuk menyatakan pertobatan, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bahwa dunia akan maju dan masuk ke dalam masa-masa sukar sampai kepada kehancurannya. Tuhan akan menyatakan Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan sedang mencari bukan hanya orang-orang diselamatkan, tapi orang-orang untuk dikembalikan kepada rencana Tuhan yang awal bagi umat manusia, yaitu diciptakan serupa segambar dengan Dia untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan saudara dan saya, setiap orang percaya yang lahir baru dijadikan untuk menjadi sama seperti Kristus Yesus, supaya waktu Yesus Kristus dimuliakan, kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada pertanyaan saya, Pastor. Iya. Kalau murid Tuhan Yesus itu apakah harus menjadi seorang pastor atau bagaimana? Enggak. Karena seorang gembala, seorang nabi, rasul, penginjil, guru, pemimpin, administrator gereja, itu semua bukan identitas. Itu semua semata-mata fungsi. Saya yang seorang pendeta, saya seorang pengkhotbah, ya, itu fungsi saya di dalam tubuh Kristus dan kehendak Tuhan untuk hidup saya secara pribadi, dan bagaimana saya juga adalah bagian kecil dari pekerjaan Tuhan secara keseluruhan di dalam zaman generasi saya, di bangsa saya, di komunitas atau lingkungan di mana Tuhan menempatkan saya. Pak Akira yang adalah seorang pengusaha, itu adalah fungsinya Bapak. Identitas kita sama, tebusan Kristus, anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi fungsinya berbeda. Seorang murid Kristus berarti seluruh hidupnya diabdikan untuk tuannya, untuk gurunya. Profesinya bisa berbeda-beda, karunianya bisa berbeda-beda, panggilannya bisa berbeda-beda, tapi esensi tujuannya sama. Contoh, di dalam Alkitab, Lukas, dia adalah seorang dokter. Ya, tapi dia mengasihi Yesus Kristus dengan segenap hidupnya, dengan segenap hatinya. Kita juga melihat di gereja mula-mula banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka adalah pengusaha. Bahkan kita melihat ada Cornelius, kita melihat ada perwira-perwira, kita melihat ada orang-orang yang terlibat di militer, yang ada di pemerintahan seperti Sida-Sida yang dari Ethiopia. Mereka bukan pendeta. Mereka bukan rasul, mereka ada di dalam profesi mereka masing-masing, tapi mereka yang mengabdikan hidup mereka karena mengalami kelahiran baru, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka semua adalah murid Kristus. Jadi kita adalah murid Kristus karena kita memberi diri kita untuk dimuridkan. Dan itu adalah keputusan masing-masing orang, apapun profesinya, apapun kepercayaannya, apapun backgroundnya. Itu adalah keputusan masing-masing kita untuk mengikut Kristus. berarti
kita tidak harus menjadi pastor, tapi kita kalau memang murid Tuhan berarti setidaknya kita punya tujuan sama. Betul. Dan fungsinya kita aja yang Tuhan pakai Berbeda-beda. bidang. Tapi motivasi, tujuan, sasarannya sama. Harus sama. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menaati yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukan keinginan daging sendiri. Yes, right. Jadi karena kebanyakan kita misalnya begini Pak ya, orang biasa, kita orang awam kan pikirnya, waduh kalau saya mau jadi pengikut Tuhan atau mau jadi murid Tuhan berarti saya harus jadi pastor dong. Saya nggak bisa kerja lagi atau gimana, kan biasanya orang berpikir begitu. Berarti sekarang para pemirsa semoga lebih paham lagi, bukan kita harus menjadi pastor, tapi dimanapun juga kita berada, kita harus menjadi blessing. Betul. Karena kita nggak boleh lupa, di dalam setiap panggilan selalu mengandung pengurapan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan. Betul. Seseorang bisa menjadi seorang pastor, gembala, penginjil. Karena ada urapan gembala, ada urapan penginjil. Demikian pula seorang pengusaha. Dibutuhkan perkenanan Tuhan dan pengurapan Tuhan. Untuk apa yang dipegang menjadi berhasil, dikelola dengan baik. Itu semua adalah pengurapan. Apa sih pengurapan? Pengurapan adalah kemampuan supranatural yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk umatnya bisa melakukan tugas-tugas dan misi yang spesifik sesuai dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi businessman pun diurapi, ibu rumah tangga pun diurapi. Pengurapan membuat yang biasa menjadi luar biasa. Dan setiap orang percaya, apapun profesi kita berbeda dengan dunia. Karena pengurapan Tuhan memampukan kita lewat semua yang kita lakukan dan apa yang dipercaya. Kita bisa melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, mengabarkan Injil keselamatan, memimpin orang kepada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan kelahiran baru. Dengan cara, mungkin saya bisa bilang dengan cara kita hidup pun juga di secara community, teman-teman kita bisa melihat kita dan ada hadirnya Tuhan di kehidupan kita. Mereka mungkin dari situ bisa mengenal Tuhan, atau di pekerjaan kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, misalnya nggak curang, komitmen, kejujuran, apa semua itu mungkin bisa membuat teman-teman kita itu untuk lebih, wah ini Tuhannya luar biasa ini. Ya, dan oleh sebab itu penting juga setiap orang percaya yang mengalami kelahiran baru harus terserap dan terlibat di dalam komunitas kerajaan Allah tubuh Kristus. Karena ada fungsi-fungsi di dalam rumah Tuhan. Fungsi gembala, fungsi seorang rasul, fungsi seorang nabi, penginjil, guru, fungsi seorang pemimpin, fungsi seorang penasehat, memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi umat Tuhan, apapun profesi kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, lewat apa yang kita lakukan, kita tetap perlu diperlengkapi. Betul. Karena kalau murid berarti harus diajar, harus dibentuk, harus melewati proses, harus melewati pembelajaran, harus melewati praktek, harus melewati seperti kalau orang sekolah mereka juga harus diuji dulu. Betul. Ya kan, mereka harus mengikuti yang namanya probation period mungkin. Mereka harus magang dulu karena itu bagian dari pelatihan mereka. Oleh sebab itu penting untuk setiap orang percaya terserap di dalam tubuh Kristus dan mau untuk dipimpin, diperlengkapi. Bukan untuk semuanya jadi pendeta gitu. Supaya semuanya mengerti yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman. Mendoakan orang sakit, bagaimana berdoa, bagaimana untuk mengusir setan, ya kan? Beroperasi di dalam karunia roh, 9 karunia roh, bernubuat, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman. Itu semua dibentuk waktu ada fellowship di dalam persekutuan. Di dalam rumah Tuhan kita belajar untuk saling mengasihi, saling peduli, saling mendoakan. Karena waktu ada kebutuhan, di situ Tuhan menyatakan urapan kuasanya. Sebab kasih Tuhan menjawab kebutuhan manusia. Sebab kasih Tuhan adalah jawaban untuk kebutuhan manusia. Nah, bagaimana kita bisa akhirnya menangkap hati dan pikiran Tuhan? Latihannya adalah kita saling mengasihi di dalam tubuh Kristus. Sebab kasih akan membuka pintu untuk kuasa Tuhan intervensi di dalam kehidupan manusia setiap hari. Yang sulit adalah mengasihi.
Betul. Seringkali kita kecewa karena orang. Kita menjadi kecewa, kita menjadi pahit, kita nggak bisa mengampuni, kita curang. Itu semua pun kejahatan yang ada di dalam dunia pada hakikatnya karena manusia mengasihi dirinya sendiri. Dan itu yang harus ditaklukkan setiap hari. Belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Orang percaya, tubuh Kristus, dan bahkan orang-orang lain yang belum percaya. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Ya. Dan itu harus melewati masa-masa pembentukan, masa-masa pelatihan. Karena tabiat dosa tetap ada. Karena Ya. kita masih ada di dalam dunia ini. Ini yang harus dikalahkan setiap hari. Berarti murid Tuhan itu memikul salib dan kemudian kita harus menaklukkan semuanya, kita punya daging. Dan seperti yang Bapak bilang itu berproses. Berarti berproses ini kan lumayan sulit, Pak. Misalnya ada orang yang sakiti kita, kita harus belajar untuk mengampuni. Bukan cuma mengampuni, bahkan kita harus mengasihi orang. Gimana kita bisa mengasihi, Pak? Bagaimana kita bisa mengasihi? Ya kita harus melewati Tuhan sih. Jadi kalau kita pengalaman pribadi, Pak ya. Pertama mungkin kita harus latihan, bukan cuma mungkin kita belum bisa mengasihi. Jadi kita, kalau saya pengalaman pribadi, di mana belajar untuk melihat lebih dari problem itu tersebut. Kita melihat Tuhan mengizinkan problem ini, tujuannya apa yang perlu saya pelajari. Jadi supaya kita bisa menangkap pelajaran apa yang Tuhan mau berikan pada setiap proses yang diberikan. Kalau kita sudah bisa paham di situ dan kemudian kita bisa mengerti kenapa kita harus mengampuni dan bagaimana kita bisa mengasihi. Ya, jadi kalau kita mengasihi musuh kita memberkati mereka, Ya, menolong mereka, menolong mereka. tidak membicarakan jelek tentang mereka. Jadi selalu ada bukti. Kasih tanpa bukti itu bukan kasih. Itu bukan kasih, Hanya pemikiran atau angan-angan. angan-angan. Tapi kasih adalah tindakan nyata. Dan kita tidak bisa mengasihi tanpa mengerti dan memahami bahwa kita yang terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan waktu kita semua masih musuhnya Tuhan. Haleluya. Sangat luar biasa, Pak. Haleluya. Pikiran saya langsung putar-putar ini. Oke, para pemirsa, kami harap bahwa episode ini telah sangat diberkati oleh pesan-pesan yang diberikan oleh Pastor Michael Wijaya. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. God bless you all. God bless everybody.